حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertemuan terakhir kita membahas tentang keluarnya suatu larangan dari hukum asalnya yang menunjukkan keharaman menuju hukum yang lain. Di antara yang kita ambil bahwasanya larangan itu bisa menunjukkan apa? Arif, makruh. Nah, di antara contohnya minum sambil berdiri. Nah, Rasul mengatakan la yashrabanna ahadukum qa'iman. Larangan dari minum berdiri. Namun di sana Rasulullah SAW pernah diriwayatkan minum dalam keadaan berdiri, menunjukkan larangan itu yang diinginkan adalah makruh. Baik. Selain itu juga bisa beralih ke hukum apa? Abdurrahman, al-irsyad maksudnya. Nah, menunjukkan bimbingan saja. Ya, larangan sebagai bentuk bimbingan. Contohnya larangan dari meninggalkan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik di akhir salatnya. Rasul katakan la tada'anna an taqula dubura kulli shalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hal ini menunjukkan bahwasanya larangan sifatnya lil irsyad, untuk sebagai bentuk bimbingan, tidak sebagai bentuk pelarangan yang sifatnya muharram. Naam. Dan telah kita isyaratkan kemarin, di sana ada sekitar 15 perkara wanifillah yang menjadikan suatu larangan keluar dari hukum asalnya. Yang insyaallah hal-hal tersebut akan diketahui ketika seorang istimrar terus menerus dalam talabul ilm, terutama atau terkhususnya pembahasan ushulul fiqh. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, man yadkhulu fil khitabi bil amri wan nahi. Siapa yang masuk dalam al-khitab? Yang dimaksud dengan khitab yakni yang diajak bicara. Nah, yang menjadi objek pada suatu perintah dan larangan. Atau ungkapan yang lebih mudah, ikhwanifillah, sekarang kita akan membahas tentang siapa saja yang terkena perintah ataupun larangan, sehingga dia wajib untuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Qala rahimahullahu ta'ala alladhi yadkhulu fil khitabi bil amri wan nahi al mukallaf wa huwa al balighul aqil. Yang masuk dalam khitab berupa perintah dan larangan adalah al mukallaf, mereka-mereka yang dibebani. Siapa itu mukallaf? Wa huwal balighul aqil, yaitu orang yang baligh dan berakal.
Dan yang dimaksudkan mukallaf oleh Al-Alama Ibn Utsaimin ikhwanifillah, yakni orang-orang yang dia itu memang keadaannya bisa menerima pembebanan. Baik, bukan berarti ketika saat itu dia harus sudah betul-betul memenuhi syarat-syarat dikatakan mukallaf secara sempurna sehingga keluar darinya anak-anak dan seterusnya, tidak. Tapi kata Ibnu Utsaimin, ma min sya'nihi at-taklif. Jadi Syekh ingin mengeluarkan hewan-hewan intinya, karena hewan itu tidak terkena pembebanan, tidak terkena perintah maupun larangan. Qala fa kharaja bi qaulina al-baligh as-saghir. Maka keluar dengan perkataan kami al-baligh, yakni as-saghir, anak-anak kecil. Fala yukallafu bil amri wan nahyi taklifan musawiyan li taklifil baligh. Maka saghir ini seorang yang kecil yang belum baligh tidaklah dikenai pembebanan dengan perintah maupun larangan. Taklifan musawiyan li taklifil baligh, dengan pembebanan yang sama dengan pembebanan bagi orang-orang yang telah baligh. Walakinnahu yu'maru bil ibadati ba'da tamyizi tamrinan lahu 'ala ta'ah wa yumna'u minal ma'asi liya'tadal kaffa anha. Akan tetapi anak-anak kecil walaupun dia ikhwanifillah belum dibebani sebagaimana orang baligh dibebani, sehingga kalau ada perintah wajib harus dia laksanakan dan ketika ada larangan harus dia tinggalkan, tapi anak-anak kecil ini diperintahkan dengan ibadah-ibadah ya setelah tamyiz. Karena tamyiz dia bisa membedakan dan bisa sadar kalau dia sedang beribadah. Tamrinan lahu sebagai bentuk ya, latihan baginya. Ala ta'ah, di atas ketaatan. Dan dilarang dari kemaksiatan agar terbiasa menahan diri darinya. Namun perlu seorang tua ikhwanillah dalam masalah ini juga bisa hikmah, karena memang mereka ini anak-anak sebelum mencapai umur baligh tidak terkena pembebanan. Jadi jangan terlalu dikekang. Ya, jangan terlalu dikekang. Allah Subhanahu wa taala batasi ya umur baligh, sehingga mereka betul-betul terkena pembebanan berupa kewajiban dan harus menjauhi larangan, karena memang umur itu mereka sudah bisa menerima. Adapun umur-umur di bawah ini seseorang penganjuran sifatnya, menganjurkan ibadah sehingga anak-anak itu biasa, dan dilarang dari perkara-perkara haraman agar anak-anak itu terbiasa meninggalkannya. Nah, namun jangan sampai betul-betul dikekang dalam masalah ini. Kenapa? Karena yang namanya sya'n ya, keadaan anak-anak ya tidak akan terlepas dari permainan, tidak akan terlepas dari permainan. Oleh karena itulah di antara tanbih dari Syekhuna Abdul Hamid hafizahullah taala, ya seseorang kalau mendidik anak-anak ya, seperti ini ya jangan dikekang seperti ya mau disamakan dengan mendidik orang tua. Ya harus demikian dengan jadwal ya demikian tanpa ada
waktu untuk bermain. Nah, ya anak-anak namanya bermain. Tapi baru nanti kalau sudah balik, betul-betul ditekankan dan perkara-perkara yang wajib harus dikerjakan. Oleh karena itulah saya mengatakan tamrin agar terbiasa sebagai latihan. Dan biasanya kalau anak terkekang di waktu kecil, besarnya wanifillah malah akan memberontak. Inilah yang dikhawatirkan. Dan kalau kita melihat hikmah syariat, ya begitu bagus wanifillah ketika anak-anak kecil memang tidak dikekang begitu keras. Ini juga sebagai wacana bagi kita dalam mendidik anak-anak. Qala wa kharaja biqaulina al-aqil al-majnun. Dan keluar dengan perkataan kami al-aqil. Karena pengertian mukallaf baligh aqil. Keluar dari aqil yaitu majnun, orang-orang yang gila. Fala yukallafu bil amri wan nahi, mereka itu tidak diberi pembebanan, tidak dibebani dengan perintah dan larangan. Walakinnahu yumna'u mimma yakunu fihi ta'addin ala ghairihi aw ifsad. Akan tetapi walaupun dia tidak terkena pembebanan, orang-orang gila dilarang dari perkara-perkara yang padanya ada ta'addi ala ghairihi, yakni berbuat kezaliman kepada selainnya atau berbuat kerusakan. Orang gila kalau mau memukul seseorang ya dilarang, walaupun orang gila ini tidak terkena pembebanan dan tidak terkena dosa serta larangan. Tapi dilarang kenapa? Karena berhubungan dengan orang lain. Dan kembalinya hukum ini ke permasalahan dahulu, pembagian hukum taklifiyah dan wad'iyah. Karena kalau sudah permasalahan seperti ini, kemudian orang gila memukul orang sampai mati, atau ya orang gila merusak kaca tetangga, maka hukumnya ke hukum wad'iyah, ahkam wad'iyah. Jadi di sana ada denda, di sana ada dhaman, ganti rugi. Yang mengganti rugi siapa? Ya wali dari orang gila tersebut. Demikian pula anak-anak. Walau fa'ala al-ma'mura bihi lam yasihha minhu al-fi'lu. Seandainya orang gila melakukan perkara yang diperintahkan, misalnya orang gila melakukan sholat, ya tidak sah. Tidak sah perbuatan tersebut darinya. Kenapa? Li'adami qasdil imtithali minhu, dikarenakan tidak adanya tujuan imtithal, yaitu menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala pada ibadahnya, karena dia gila, tidak sadar. Baik. Ini untuk yang tidak berakal. Adapun untuk anak-anak, ikhwanifillah, ya terkhusus bagi anak-anak yang mereka melakukan ibadah, maka yang mendapatkan pahala adalah murabbihi wa mu'addibihi, orang yang membimbingnya dan orang-orang yang mengajarkan kebaikan tersebut kepadanya. Maka orang tua jangan bermalas-malasan untuk menganjurkan anak-anak agar mereka beramal kebaikan. Dan sekali lagi sifatnya penganjuran dan panifillah agar tercipta ya kecintaan. Ini yang penting. Bagaimana menumbuhkan kecintaan ini, bukan bagaimana mereka itu melakukan suatu amalan. Kenapa? Karena kalau tujuannya agar mereka melakukan amalan ini kadang terpaksa. Ya. Kondisi kecil dia terpaksa dan tidak mampu untuk melawan orang tua, takut. Ya, seperti anak ketemu polisi. Ya, seperti pencuri ketemu polisi. Ini dampaknya tidak bagus. Tapi kalau yang dibimbingkan adalah kecintaan, sehingga dia cinta dalam ibadah, diberi pengertian, cinta terhadap Al-Quran, sehingga sadar sendiri dia itu cinta memang, bukan karena kondisi terpaksa. Orang tuanya ingin pokoknya menyetel anaknya demikian dan sebagainya. Namanya manusia, ikhwanifillah, dia mengalami tahapan-tahapan umur dan tahapan-tahapan
ya pemikiran, psikologisnya berubah-ubah. Ya, jangan sampai kemudian kalau demikian akhirnya dia timbul berontak pada dirinya di saat-saat dia punya kemampuan untuk memberontak. Ya, untuk memberontak. Nah, ini penting. Ini penting bagi kita karena pengalaman yang banyak dari saudara-saudara kita, dari anak-anak yang kecilnya sejak kecil ya berpisah dari orang tua, mondok besar jauh dari orang tua. Ketika besar mereka ingin lepas sehingga untuk istiqomah belum bisa ternyata. Nah, maka butuh ini dalam mendidik, tumbuhkan kecintaan. Sekali lagi yang diinginkan adalah tumbuhkan kecintaan pada diri anak-anak. Memang mereka cinta, bukan karena kekangan dari orang tua. Dan cara masing-masing punya cara masing-masing cara. Lihat Rasulullah SAW bagaimana ya mendidik Ibn Abbas, ya, mendidik Anas bin Malik, ya, dengan pendidikan kecintaan. Baik. Walaupun hal ini tidak kemudian membiarkan mereka terus ketika melakukan kesalahan, ta'dib diperbolehkan untuk menghukum, tapi ghairu mubarrih, ya, dengan ta'dib yang tidak melukai juga tidak berlebih-lebihan. Nah, ini tentang mukallaf. Jadi mukallaf mereka yang dikenai pembebanan perintah dan larangan, ikhwanillah, yaitu al-baligh al-aqil. Wala yaridu ala hadha ijabu zakati wal huquqil maliyah fi malis saghiri wal majnun. Li'anna ijabah hadhihi marbutun bi asbabin muayyanah. Mata wujidat tabadal hukmu fahiya ma'dzurun fiha ila sababi la ila al-fa'il. Dan jangan sampai terbersit dalam diri kita untuk membenturkan masalah ini dengan permasalahan kewajiban zakat pada hak-hak harta. Karena mungkin kalau kita membaca penjelasan tadi, yang terkena perintah dan larangan adalah al-baligh dan akil. Keluar dari baligh itu anak-anak kecil yang belum mencapai umur baligh, dan keluar dari al-akil yaitu orang-orang gila yang hilang akalnya, orang mabuk dan seterusnya. Nah, mungkin akan muncul dalam diri kita bagaimana dengan kewajiban zakat. Apakah seorang gila yang punya zakat mempunyai harta melimpah ruah terkena pada hartanya itu zakat? Demikian pula anak kecil, misalnya dia yatim tapi mempunyai harta peninggalan begitu banyak, apakah hartanya itu terkena zakat? Nah, terkena dalam hukum syariat, terkena. Sehingga jangan sampai kemudian kita bingung dalam permasalahan kewajiban zakat pada harta, ya, harta anak kecil maupun orang gila. Kenapa? Karena kewajiban zakat ini berhubungan dengan sebab-sebab yang tertentu. Maka apabila sebab itu ada, hukumnya pun ada. Sebab zakat adalah tercapainya nisab dan harta itu ada selama 1 tahun, mencapai nisab dan haul namanya. Nah, kalau ada nisab dan ada haul, harta siapa saja, harta anak kecil, orang tua, harta ya orang gila maupun orang ya yang waras, itu tetap terkena zakat. Kenapa? Karena zakat itu yang dilihat adalah adanya harta itu ya dalam jumlah nisab dan selama 1 tahun. Baik, selama haul. Jadi untuk zakat yang dilihat adalah ya
ila sabab la ilal fa'il, kepada sebabnya bukan kepada fa'ilnya. Dan tentang kewajiban zakat, pembahasannya bukan kepada hukum taklifiyah, tapi pembahasan kepada hukum wad'iyah. Nah, ini. Dengan ini kita tahu arti pentingnya membedakan pembahasan pertama dulu tentang ahkam taklifiyah dan ahkam wad'iyah. Tapi kalau taklifiyah harus terpenuhi dua tadi, al-aqil dan balik. Tapi kalau wad'iyah tidak. Misalnya sebab, selama ada sebab ikhwani fillah, maka ya hukum yang dibangun di atas sebab itu ya harus diterapkan. Nah, seperti zakat tadi, karena sebabnya adalah adanya harta yang mencapai nisab dan haul, maka ketika ada sebab ini ya zakat itu harus diambil. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza.